Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puadi, NPM 10090120082. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Protokol Kesehatan terhadap Keuangan Mahasiswa Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19. Alasan saya mengambil judul ini yaitu karena bagi saya judul ini sangat menarik di masa pandemi COVID-19, dan karena di masa pandemi ini keuangan mahasiswa sangat terganggu. Latar belakang: virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan kita. Dikutip dari internet, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu hingga bisa penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernapasan akut. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Virus corona ini sangat mudah kali menyebar terhadap masyarakat yang daya tahan tubuhnya sedang lemah. Terkadang masyarakat Indonesia menyepelekan keberadaannya virus corona ini. Salah satu penyebab masyarakat yang masih menyepelekan virus corona ini dikarenakan mereka berpikir bahwa penyakit ini hanya penyakit biasa seperti penyakit flu, batuk, dan lain-lain. Rumusan masalah: yang pertama, apakah dampak yang dirasakan oleh mahasiswa terhadap keuangan saat membeli protokol kesehatan di era pandemi ini? Yang kedua, apakah protokol kesehatan dapat mengganggu keuangan mahasiswa di era pandemi ini? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap keuangan mahasiswa? Tujuan penelitian yaitu: 1. Agar mengetahui dampak yang dirasakan oleh para mahasiswa terhadap keuangan saat membeli protokol kesehatan di era pandemi ini. Yang kedua, agar mengetahui seberapa besar protokol kesehatan mengganggu keuangan mahasiswa. Yang ketiga, agar mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap keuangan mahasiswa. Manfaat penelitian yaitu: 1. Sebagai pengetahuan para pembaca agar mengetahui seberapa penting pengaruh protokol kesehatan terhadap keuangan mahasiswa. Yang kedua, dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih terhadap semua para pembaca mengenai topik yang diangkat. Yang kedua yaitu landasan teori. Apa itu pengaruh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Apa itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apa itu keuangan? Keuangan adalah salah satu fungsi inti perusahaan. Tanpa keuangan yang memadai, tidak ada keputusan efektif yang dapat dibuat dalam bidang fungsional lainnya. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum yaitu universitas. Apa itu pandemi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang sangat luas. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Yang ketiga yaitu analisis dan pembahasan. Pertama, fenomena. Dilansir dari The Journal of Hospital Infection, virus corona mampu bertahan pada permukaan benda hingga 9 hari. Virus corona menyebar dari orang ke orang melalui percikan yang keluar dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi saat bersin, batuk, atau mengeluarkan napas, dan juga bisa jatuh pada benda dan permukaan di sekitar Anda saat Anda menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, virus corona bisa masuk ke tubuh.
Dan selanjutnya yaitu analisis data. Dari hasil penelitian, penulis dapat menganalisis pengaruh protokol kesehatan terhadap keuangan mahasiswa Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19. Data yang diperoleh yaitu 93 tanggapan. Dari kuesioner yang telah dilakukan ini adalah analisisnya. Yang pertama, apakah pandemi COVID-19 memengaruhi keuangan Anda? Dari pernyataan yang telah dijawab oleh 93 tanggapan, tercantum bahwasannya terdapat 69,9% orang yang keuangannya menurun, 14% orang yang keuangannya tidak menurun, dan 16,1% orang yang keuangannya bisa menurun ataupun tidak. Hal ini membuktikan bahwasannya di masa pandemi ini keuangan mahasiswa stabil dan tidak menurun. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apakah memenuhi protokol kesehatan yang cukup membuat keuangan Anda terganggu? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 responden, tercantum bahwasannya terdapat 49,5% orang yang membeli protokol kesehatan keuangannya tidak terganggu, 24,7% orang yang membeli protokol kesehatan keuangannya terganggu, dan 25,8% orang yang membeli protokol kesehatan keuangannya bisa menurun ataupun tidak. Hal ini membuktikan bahwasannya di masa pandemi ini keuangan mahasiswa stabil dan tidak menurun. Nah, yang pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mahasiswa mengatur keuangan saat membeli protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 tanggapan, banyak yang beranggapan bahwa membeli protokol kesehatan itu adalah kewajiban karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Tanggapan lain juga cara mengatur keuangan saat membeli protokol kesehatan yaitu dengan menyetok masker atau hand sanitizer saat uang masih berkecukupan, jadi tidak perlu khawatir saat uang tidak ada karena persediaan masker sama hand sanitizer udah, jadi tidak takut lagi mau keluar rumah. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu apakah Anda sebagai mahasiswa merasa penting menjalankan protokol kesehatan? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 tanggapan, tercantum bahwasannya terdapat 96,8% orang beranggapan bahwa menjalankan protokol kesehatan itu penting, 22% orang beranggapan tidak penting, dan 1,1% orang beranggapan tidak sangat penting. Hal ini membuktikan bahwasannya mahasiswa Universitas Islam Bandung menjalankan protokol kesehatan itu sangatlah penting. Pertanyaan yang kelima yaitu apa Anda merasa cukup dengan memakai masker pada saat berinteraksi sosial tanpa menjaga jarak atau memenuhi syarat dianjurkan pemerintah persyaratan yang lain? Dari pernyataan yang telah dijawab oleh 93 responden, tercantum bahwasannya terdapat 26,9% orang beranggapan bahwa pada saat berinteraksi sosial cukup hanya memakai masker saja tanpa menjaga jarak atau persyaratan yang lain. 73,1% orang beranggapan bahwa pada saat berinteraksi sosial tidak cukup memakai masker saja karena di saat berinteraksi sosial harus menjaga jarak atau persyaratan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung beranggapan tidak cukup kalau hanya memakai masker saja tanpa persyaratan lain saat berinteraksi sosial keluar rumah. Nah, pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan pendapat Anda tentang masalah keuangan mahasiswa di era pandemi COVID-19 ini. Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 orang, tercantum bahwasannya terdapat 73,1% orang beranggapan bahwa keuangan mahasiswa saat pandemi COVID-19 menurun, dan 26,9% orang beranggapan bahwa keuangan mahasiswa saat pandemi membaik.
Hal ini membuktikan bahwa keuangan mahasiswa Universitas Islam Bandung pada masa pandemi menurun. Nah, pertanyaan yang ketujuh yaitu apakah keuangan yang kita gunakan untuk membeli protokol kesehatan itu worth it atau sepadan? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 orang, tercantum bahwasannya terdapat 52,7% orang beranggapan bahwa keuangan yang dibelikan untuk protokol kesehatan itu worth it. 7,5% orang beranggapan bahwa keuangan yang dibelikan untuk protokol kesehatan itu tidak worth it, dan 39,8% beranggapan bahwa keuangan yang dibelikan untuk protokol kesehatan itu worth it dan bisa juga tidak worth it. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung memakai uang untuk membeli protokol kesehatan itu worth it atau sepadan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apakah mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan? Dari percataan yang telah dijawab oleh 93 orang, tercantum bahwasannya terdapat 87% orang beranggapan bahwa mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan dan 12,9% orang beranggapan bahwa mahasiswa tidak wajib mematuhi protokol kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung wajib memakai protokol kesehatan. Pertanyaan yang ke-9 yaitu seberapa pentingkah protokol kesehatan bagi mahasiswa? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 orang, tercantum bahwasannya terdapat 66,7% orang beranggapan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung memakai protokol kesehatan itu penting. 11,8% orang beranggapan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung memakai protokol kesehatan itu tidak penting, dan 21,5% beranggapan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung memakai protokol kesehatan itu sangat penting. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung penting memakai protokol kesehatan. Nah, pertanyaan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu apakah memakai protokol kesehatan akan menjamin terhindar dari COVID-19? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 93 orang, tercantum bahwasannya terdapat 45,2% orang beranggapan bahwa memakai protokol kesehatan itu menjamin terhindar dari COVID-19. 35,5% orang beranggapan bahwa memakai protokol kesehatan itu tidak menjamin terhindar, dan 19,4% beranggapan bahwa memakai protokol kesehatan itu bisa menjamin bisa tidak terhindar dari COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa memakai protokol kesehatan itu menjamin terhindar dari COVID-19. Nah, yang selanjutnya yaitu kajian Islami. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai ayat Al-Quran tentang wabah penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu adalah Judzam atau lepra yang menyerang fisiknya, yang artinya itu, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Nah, yang keduanya itu ada hadis Riyadus Shalihin yang artinya itu dari Usama bin Zaid dan Rasulullah SAW berkata, apabila kalian mendengar wabah taun di sebuah negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan apabila kalian sudah di dalamnya saat wabah itu terjadi, maka janganlah kalian keluar dari dalamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian ini mengambil kasus tentang pengaruh protokol kesehatan terhadap keuangan mahasiswa Universitas Islam Bandung pada pandemi COVID-19, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para mahasiswa Universitas Islam Bandung terhadap keuangan saat membeli protokol kesehatan di era pandemi ini. Setelah dilakukan pengisian kuesioner kepada responden dengan menggunakan Google Formulir, penulis mendapatkan 93 responden dengan jawaban yang berbeda-beda, dan dari hasil yang didapatkan melalui kuesioner, penulis menyimpulkan bahwasannya ada pengaruh terhadap mahasiswa Universitas Islam Bandung
saat membeli protokol kesehatan di era masa pandemi COVID-19 ini, yaitu menurunnya keuangan walaupun masih banyak mahasiswa Universitas Islam Bandung juga keuangannya yang sangat membaik. Nah, yang terakhir penulis menyimpulkan yaitu satu, Badan Kesehatan PBB WHO telah menetapkan virus corona sebagai penyakit pandemi pada tahun 2020. Dampak dari penyebaran virus corona ini tentu akan mempengaruhi kehidupan mahasiswa, baik secara keuangan, sosial, dan pembelajaran. Selain itu, pemerintah menetapkan aturan bahwasanya mahasiswa diwajibkan untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan beraktivitas kuliah di dalam rumah, terkecuali mahasiswa yang ada kegiatan wajib di dalam kampus, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pada keadaan pandemi virus COVID-19 ini juga mahasiswa kebanyakan keuangannya sangat menurun karena ekonomi keluarga yang sangat menurun, jadi berimbas kepada mahasiswa, apalagi uang jajan untuk mahasiswa pun harus disisihkan sebagian untuk membeli protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, banyaknya pengaruh pembelian protokol kesehatan akhirnya membuat mahasiswa boros dalam ekonomi keuangan. Oleh karena itu, sebagian mahasiswa mengeluh karena kesulitan mengatur ekonomi keuangan, sehingga dapat mengakibatkan mahasiswa harus mengurangi pengeluarannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.